Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca ayat nomor 4 dari surat Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yukadzibuka faqad udzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Wa in yukadzibuka, dan jika mendustakan kamu, jadi Nabi Muhammad ya, faqad kudzibat, maka sungguh telah didustakan oleh kaumnya, rusulun, para rasul-rasul, min qablika, sebelummu, wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'u, dikembalikan, al-umur, segala urusan. Rasulullah khususnya di awal menyampaikan dakwah itu sangat sedih karena kaumnya hampir semua mendustakan, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, tidak percaya bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, sehingga mereka tidak mau percaya. Hanya sebagian kecil saja yang menerima. Maka Rasul sangat sedih. Maka Allah memberikan satu hiburan. Hiburan itu terasal ya. Hiburan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, jangan sedih kalau didustakan oleh umatmu. Ketahuilah sesungguhnya umat para rasul dulu juga didustakan oleh kaumnya. Ya, kaum rasul sebelummu Muhammad didustakan. Kemarin di ayat yang lalu sudah kita singgung bahwa Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita juga didustakan, tidak dipercayai oleh kaumnya. Mereka tidak mau beriman. Semua Rasul itu adalah menyampaikan, mengajak untuk meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, hanya Allah. Tidak ada yang percaya. Ini yang menyebabkan Rasul sedih. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah turja'u, dikembalikan, al-umuru, segala perkara. Jadi Muhammad, terus saja perjuanganmu, jangan sedih, jangan galau, istilah sekarang ya. Karena bukan kamu saja yang didustai, tapi para nabi dan rasul pun juga demikian sebelummu. Maka semua itu kembalikan kepada Allah. Segala urusan mereka tidak mau beriman, mereka menentang, mereka memerangi, itu nanti urusan Allah. Allah yang akan membalasnya. Allah akan mengazabnya. Jadi cukup kamu giat
terus menyampaikan dakwahmu, tidak usah sedih. Jadi Allah lah nanti yang mengatasi, khususnya di yaumil akhir. Kemudian peringatan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, hakun, adalah benar. Janji Allah apa di sini? Jadi disampaikan kepada seluruh manusia bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, dan Allah akan mengazab mereka yang mendustakan. Dan juga Allah telah menjelaskan bahwa hari kiamat itu adalah benar, pasti. Mereka tak mau percaya, itu urusanku nanti. Allah lah yang mengazab. Ada yang juga mengertikan wa'dallah ini adalah aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah, itu adalah benar yang ada dalam wahyu Allah. Jadi sifatnya umum. Oleh karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah memperdayakan kamu kehidupan dunia. Jadi kalau seseorang ingin dekat kepada Allah, ingin diakui sebagai hamba Allah, maka dalam kehidupan dunia yang penuh godaan, penuh tipu daya ini, jangan sampai kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Allah sudah memberikan beberapa aturan untuk masalah keduniaan. Maka janganlah ketika kamu menghambakan diri kepada Allah, jangan tertipu oleh kesenangan dunia. Ini menunjukkan bahwa masih ada saja sebagian manusia itu yang mudah tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga ia tidak memperhatikan aturan Allah atau batas-batas Allah, mana yang boleh ditempuh dan mana yang tidak. Jadi kehidupan dunia jangan sampai kamu lupa kepada aturan Allah. Wala yaghurrannakum, dan janganlah menipu kamu, memperdaya kamu billahi, ketika menghadap Allah, al-ghururu, oleh para penipu. Jadi di samping ujian kita menghadapi kehidupan dunia, kesenangan dunia, janganlah kehidupan dunia itu membawa kamu tertipu. Dan yang kedua, janganlah kamu tertipu dalam mengibadahi Allah, al-ghurur, oleh para penipu. Para penipu itu siapa? Adalah as-syaitan. Syaitan itu selalu melakukan penipuan. Sejak kakek kita Adam itu sudah ditipu. Ketika di jannah, janganlah mendekati buah khuldi.
Tapi dengan alasan yang bermacam-macam, dengan tipu daya setan, akhirnya Adam memakan buah huldi itu. Jadi setan itu memang begitulah tugasnya. Karena sesungguhnya setan itu seperti ayat di bawah, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Ketahui sesungguhnya setan itu untuk kamu aduwwun, musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah ia itu musuh. Jangan dijadikan teman. Permusuhan jin atau setan itu adalah sejak di surga itu sudah terjadi tipu-tipuan, ya, seperti tadi makan buah larangan itu. Oleh karena itu setan itu adalah musuh kamu, jangan kamu jadikan, maka jadikanlah setan itu musuh kamu. Kenapa? Sejak Allah menetapkan manusia atau Adam, maka Allah merintahkan agar yang ada di surga itu hormat atau sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Maka sejak itulah terjadi permusuhan antara manusia dan setan. Jadi ya, pertama tadi tentang kasus itu, kemudian kepada anak cucu Adam pun digoda. Yang satu suruh taat dan patuh, yang satu anak Adam itu tidak mau patuh. Maka diuji oleh Allah untuk berkorban. Maka korban yang satu diterima, korban Qabil tidak diterima. Karena yang satu didasari dalam berkorban itu hanya untuk Allah, karena Allah. Tetapi yang satu tidak karena Allah. Bahkan benda yang dikorbankan, yang satu yang baik-baik dan yang satu harta yang tidak baik. Maka yang diterima korban itu adalah orang-orang yang ikhlas. Setan itu penipu yang sangat halus. Kalau kita tidak didasari oleh iman, amal saleh, itu mudah tertipu. Jadi setan itu menipu manusia dengan halus. Barang yang buruk dihias-hiasi sehingga manusia yang percaya kepada setan itu menjadi baik. Pergaulan bebas, karena bisik setan itu manusia yang tidak ada iman atau imannya tipis mudah saja bahwa pergaulan bebas itu adalah yang terbaik. Kalau menuruti aturan Allah itu tidak merdeka, selalu terikat oleh hukum Allah. Kemudian dijelaskan di sini bahwa setan itu
innama yad'u hizbahu, sesungguhnya setan itu mengajak hizbahu, dari kata hizbun. Hizbun itu kelompok. Sekarang orang-orang mengatakan partai politik itu adalah juga hizb. Dulu hakim di Mesir, Muhammad Tantawi namanya, almarhum, dia juga pernah membuat satu hizb, satu partai yang akhirnya menjadi partai nasional di Mesir. Kemudian juga Bapak Kiai Ahdalan, Pak Kiai Haji Ahdalan pun juga membuat hizb yang akhirnya dibakukan menjadi Hizbul Waton. Ya. Nah, itu tahun 12 itu sudah dibentuk oleh Pak Yai Dahlan. Jadi itu artinya hizb. Kemudian di dalam agama, baik dalam Al-Quran atau hadis, hizb itu ada dua. Yang pertama Hizbul Waton, Hizbullah, kelompok Allah, partai Allah, partai yang mendukung ajaran Allah. Yang kedua adalah Hizbus Syaitan, partai syaitan, yang selalu membuat yuwaswisu fi sudurin nas tentang ajaran Allah, artinya tidak mau percaya kepada aturan Allah. Itu disebut Hizbus Syaitan. Kemudian di surat Al-A'raf itu dinyatakan bahwa Hizbullah lah yang menang, bahwa Hizbullahi humul muflihun, mereka lah yang jaya. Sedang Hizbus Syaitan humul khasirun, mereka akan rugi di dunia dan di akhirat. Jadi kembali bahwa kelompok setan atau jin, ya, baik setan berbentuk jin atau setan berbentuk manusia, mereka itu selalu mengajak kepada partai-partainya nanti akan menjadi ashabin sa'ir, akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Sa'ir itu yang menyala-nyala. Jadi tidak ada setan itu atau jin itu secara ikhlas mengajak manusia ini untuk ke surga. Ada mengajak tetapi hanya menipu. Semua setan dan iblis, setan itu kan keluarga iblis, tidak ada. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Hizbus Syaitan itu adalah bagi orang-orang yang kafir, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang syadid, azab yang keras. Artinya dalam beberapa tafsir dinyatakan syadid, azab syadid itu adalah azab yang manusia tidak akan tahan untuk menerima azab itu. Sehingga hati-hatilah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, lahum, untuk mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Jadi untuk orang-orang kafir
hizbul syaitan akan mendapat azab yang sadid. Dan bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan dari dosa-dosa selama dia di dunia ini. Wa ajrun, dan Allah memberi balasan kabir yang besar. Balasan yang besar tidak ada lain adalah jannah, surga Allah. Ini repotnya bahwa setan, jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi innahum yarakum, sesungguhnya mereka melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, secara nalar biasa yang tidak didasari iman itu mungkin tidak menang. Orang tinju musuhnya dibuka matanya bisa melihat, sedang yang satu ditutup matanya. Sulit untuk bisa menang. Tetapi Allah berjanji di sini pada ayat yang tadi, manusia itu akan bisa menang kalau punya bekal amanu, iman, dan beramal soleh. Itu akan menang. Bahkan Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Di iblis sendiri ketika terjadi clash, ketika diperintah oleh Allah untuk sujud tetapi membangkang karena enggan karena merasa iblis itu senior. Dalam hadis Bukhari dinyatakan 500 tahun diciptakan iblis atau jin, Adam baru diciptakan. Maka sejak itulah tidak mau sujud, diusir dari jannah. Tetapi iblis selalu cerdik, minta kepada Allah, saya mau turun ke dunia, tetapi saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Maka Allah menyatakan, aku beri kamu umur panjang untuk menggoda anak cucu Adam. Tapi iblis akhirnya mengatakan, ya Allah, saya tidak mampu untuk menyesatkan anak Adam pada orang-orang yang mukhlis, illa ibadallahil mukhlasin. Orang-orang yang ikhlaslah kepada Allah, yang tidak akan bisa digoda oleh setan. Jadi itulah bekal yang diberikan oleh Allah untuk menghadapi gangguan selama manusia itu hidup di dunia. Akan terus ada gangguan baik dalam hati atau dalam kemauan, ya, termasuk ini orang-orang keenaan tidur, tidak cepat-cepat ke masjid, itu diganggu oleh setan. Maka ya berimanlah imannya. Jadi iman tidak cukup dalam ucapan, tapi perlu pembuktian. Jadi tidak cukup saya beriman. Kalau hanya begitu, berapa banyak orang yang beriman tapi sesungguhnya mereka belum dianggap beriman. Baiklah, mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk Allah. Amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.